Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Ibu ya. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi yang dimana nantinya saya akan mengamati pembelajaran Ibu di kelas atau saya akan melakukan proses supervisi kelas. Baik Ibu ya. Nah kemudian ada tujuan dari supervisi kelas kita ini adalah untuk mengetahui maupun mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Seperti itu Ibu ya. Kemudian percakapan praobservasi ini merupakan persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Baik Ibu ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan di kelas nantinya, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran Ibu nantinya? Oke, baik, Pak. Tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang di modul ajar itu ada 5. Yang pertama adalah peserta didik mampu merealisasikan karya seni 2 dimensi melalui gambar poster. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dari gambar poster. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan aplikasi Canva dalam proses pembuatan gambar poster. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan pembuatan karya seni gambar poster menggunakan aplikasi Canva sesuai dengan standar penilaian. Dan yang kelima, peserta didik mampu mengemukakan dan mengapresiasi konsep karya seni gambar poster. Konsep ini gambar poster ya Bu? Iya. Nah selanjutnya kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Oke, yang mau saya kembangkan itu ada 2, Pak. Ada di pengetahuan dan di keterampilan. Kalau di pengetahuan itu diharapkan peserta didik itu mampu memahami konsep, jenis, contoh dari gambar poster. Sedangkan kalau untuk di keterampilan itu diharapkan siswa itu mampu membuat karya gambar poster itu tapi dengan menggunakan media aplikasi Canva. Jadi ada 2 ya itu ya, Iya. ada di materi, ada di prakteknya. Baik, selanjutnya rancangan pembelajaran apa yang Ibu akan lakukan nantinya, baik itu model, baik itu strategi, maupun nantinya metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke, baik. Untuk di modul ajar yang saya buat ini sebenarnya kegiatan pembelajaran saya itu menggunakan model pembelajaran project based learning sama pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk medianya saya sudah buat modul ajar, pembelajaran, terus ada paparan juga dengan menggunakan PowerPoint dan ada pakai aplikasi Canva juga. Ya, sekarang ada PPT juga ya. Iya. Ya. Waktunya kapan Ibu untuk melaksanakan masuk kelas? Waktunya saya akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 5 Hari Selasa tanggal 5 Desember ya Ibu ya. Sedikit informasi, nanti saya akan ikut masuk ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat apa yang Ibu lakukan di kelas nantinya. Seperti itu ya Ibu ya. Nah kemudian setelah itu kita akan kembali melakukan kegiatan pasca observasi dengan pertemuan kembali dengan tanya jawab seperti ini. Seperti itu Ibu ya. Baik Ibu, kira-kira dari kegiatan pra observasi kita ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu saya menjadi lebih siap untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran karena saya sudah membuat modul ajar, sudah menyiapkan materi dan peralatan untuk kegiatan pembelajaran lagi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang pada hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah itu kembali ke kegiatan pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih. Bergandeng tangan untuk negeri era kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana keadaan kalian? Sehat semua? Masih semangat nggak pelajaran terakhir? Masih. Nah, kok masihnya tertekan gitu? Coba yang kencang, masih semangat nggak? Sekali lagi, masih semangat? Baik, saya akan absen dulu dengan kalian satu persatu bagi namanya yang saya panggil silakan diangkat ya. Abu Dimas, Adinda, Ahmad Alfata, Andra, Rika Aula Faras, Rika ada? Sakit apa? Ada yang tahu? Demam. Udah ditengokin. Nadifa Kaila, Nazila Aska, Rini Effendi,
Sudah. Diputar terus. Karena 5 kali, ya 5 kali. Agak cepat lagi, putar ya. Oke, sekarang pegang kepala. Wih, mana kepalanya? Bener? Sekali lagi coba, kepalanya jangan pindah ya. Perhatikan lagi, konsentrasi lagi. Tangannya diputar lagi, kanan 5 kali, kiri 5 kali yang cepat. Oke, sekarang coba pegang hidungnya. Wah, bagus, masih konsentrasi semua. Terima kasih. Masih semangat, masih konsentrasi sampai jam terakhir. Untuk bikin saya semangat lagi. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akan kasih materi tentang desain poster. Oke, siapa yang sudah pernah dengar tentang poster? Ada yang sudah pernah lihat poster belum? Saya Sudah. Biasanya lihatnya di mana? Mari, posternya tentang apa? Kegiatan? Ada tentang kegiatan. Terus ada apa lagi? Pendidikan. Ada lagi? Pelayanan masyarakat. Oke, kita masuk ya. Sekarang ke bagian. Oke. Kalau kalian pernah lihat desain poster, berarti tahu nggak apa sih itu desain poster? Ada yang tahu? Kamu tuh siapa yang bisa jawab? Boleh katakannya. Tahu bentuknya? Tahu. Kalau itu apa sih yang biasanya ada di dalam poster? Ada yang tahu? Silakan menjawab. Ya, Najila, silakan. Jadi tadi mau menjawab, menurut saya desain poster itu termasuk ke dalam media publikasi yang di dalamnya itu berisi tulisan dan juga itu identik dengan gambar. Nah, bertujuannya itu biasanya itu dia itu untuk mengajak atau menghimbau para pembacanya gitu. Oke, baik. Benar nggak ini dijawab Najila? Atau biar kalian ingat nih ya, biar kalian ingat hafal gitu, nggak hanya baca teksnya atau textbooknya. Poster itu apa sih? Poster itu pasti berisi tentang gambaran dan pasti adanya pesan. Jadi biasanya di dalam setiap poster itu ada tulisan dan ada objek gambarnya. Objek gambarnya itu selalu berhubungan dengan pesan yang mau disampaikan. Seperti itu ya. Pasti terus harus dibaca nggak? Iya, harus dibaca. Kalau misalkan diletakkan di pojokan ruangan nggak ada yang lewat, itu ketahuan nggak ada poster di situ? Sampai nggak pesannya? Tidak. Berarti harus di tempat yang strategis yang dilihat banyak orang, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke jenis-jenis poster. Nah, tadi ada yang bilang ada yang pendidikan, ada yang poster kelas, atau ada yang poster sekolah, seperti itu. Nih, mana ya? Kamu punya jadwal piket nggak? Oke, di kelas kamu ada jadwal kelas sama jadwal piket, termasuk poster bukan? Hah? Poster bukan jadwal kelas sama jadwal piket? Poster, siapa yang poster? Oh, ragu? Poster atau bukan? Bukan, kenapa? Ayo. Jadwal kelas sama jadwal piket itu termasuk ke dalam poster juga. Walaupun tidak ada gambarnya, tapi kan dia berisi informasi. Informasi untuk kelas ini nih. Jadi kalau saya yang tidak tiap hari masuk kelas kalian tahu, oh hari Kamis siapa yang piket ya? Atau oh hari Kamis pelajarannya apa saja ya di kelas 11 seperti itu ya. Jadi ada informasi yang disampaikan. Dan jadwal kelas sama jadwal piket itu juga termasuk dalam jenis poster. Seperti ini tadi tentang layanan masyarakat, bagaimana untuk mencegah demam berdarah di lingkungan. Benar ya, ada gambarnya dan ada tulisannya yang berisi pesan. Ada poster niaga. Poster niaga ini biasanya komersil, berhubungan dengan jualan. Kalian belajar prakarya nggak? Sudah bikin apa? Bedanya? Sudah ada yang dibuat? Bikin makanan apa bikin kerajinan? Nah, kalau prakarya biasanya bikin doang apa nanti dipasarkan, dijualan? Butuh yang namanya poster tidak? Butuh. Biasanya kalau untuk komersil apa sih isinya di poster? Apa aja?
Kata-kata menarik kayak gimana? Perlu nggak ada info belinya di mana? Nah, apalagi misalkan kalian jualnya sampai di luar sekolah. Oh, saya mau nih beli ini, carinya di mana? Atau enggak ada kontak person yang bisa dihubungi. Saya mau pesen nih, mungkin buat ulang tahun atau buat acara, biasanya seperti itu ada. Lanjutkan, ada yang namanya poster kegiatan. Kalau di poster kegiatan berarti itu harus ada informasi tentang acaranya kapan tanggalnya, tempatnya di mana, atau bisa kalau band-band musik itu atau acara-acara musik itu selalu ada harga tiket masuknya, atau misalkan ada dress code-nya atau pakaian khususnya itu, misalkan wajib menggunakan pakaian hitam atau wajib menggunakan pakaian merah. Saya ada poster karya seni. Bedanya apa Bu kalau poster biasa sama poster karya seni? Yang bisa bedain? Kalau poster karya seni dia biasanya hanya berupa gambaran karya seni saja, tidak ada informasinya. Atau misalkan informasinya melalui si objek yang ditampilkan atau gambar yang ditampilkan. Oke, lanjut ke poster pendidikan. Ini yang biasanya ada di lingkungan kita. Bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah, bagaimana menjaga greenhouse, atau misalkan kalian bikin tanaman hidroponik, itu dia masuk ke dalam informasi poster pendidikan. Selanjutnya ada poster propaganda, ini kayak iklan juga ya. Lalu ada poster kampanye, ini nanti kita temuin banyak. Lalu selanjutnya ada poster afirmasi. Apa itu poster afirmasi? Ayo, isinya apa kalau afirmasi? Ya? Isinya motivasi. Jadi pesan yang disampaikan adalah kata-kata motivasi. Seperti itu ya. Oke. Saya lanjutkan ke bagian poster dicari. Ini misalkan cari pekerjaan, lowongan pekerjaan, atau misalkan kucing kamu hilang nih, ada bunyinya hilang. Nah, kamu nyebarin di poster, kalau ditemukan hubungi ke saya ya, ciri-cirinya seperti ini. Atau ada gambarnya sih, isinya. Saya lanjutkan di poster film. Ini pernah lihat? Pernah. Pernah nonton? Masih ya? Kau udah nonton film aja sih? Tahuan kan? Saya lanjutkan, ada poster komik. Ini masih ada nggak kalian komik? Masih punya? Komik apa biasanya? Naruto? Yang lain yang cewek baca komik nggak? Baca komik apa? Doraemon, masih ada Doraemon. Saya lanjutkan, ada poster cheesecake. Nah ini yang jarang nih. Poster cheesecake bukan soal makanan ya. Ada makanan cheesecake? Apa itu? Kue keju. Ya. Tapi cheesecake di dalam poster ini bukan berarti posternya isinya kue keju. Nah, tapi kalau di sini biasanya isinya adalah poster-poster artis-artis atau misalkan orang-orang terkenal. Kayak mungkin BTS, apalagi band Korea. Iya, ada yang paham lah. Itu masuknya ke dalam poster cheesecake. Oke, saya lanjutkan ke poster riset. Nah, ini biasanya ada di pelajaran nih, kayak mungkin kalian belajar biologi. Kalian cari misalkan pewarna makanan atau misalkan kandungan gizi yang ada di dalam makanan, itu nanti ditampilkannya dalam bentuk poster atau misalkan lampiran laporan seperti ini. Atau seperti kayak mading yang kemarin kalian buat di sini. Nah, jadi kalian utarakan sih, misalkan seni grafis dari pengertian, dari tujuannya, terus dari artis-artisnya, alat bahan yang dipakai, itu juga termasuk ke dalam poster riset. Saya lanjutkan ke poster komersial. Ini sama ya dengan poster niaga ya. Oke, ini terakhir adalah poster kelas. Ini poster kelas juga isinya biasanya jangan mencontek atau jangan berisik saat pelajaran seperti itu. Termasuk informasi yang ada di dalam kelas. Oke, dari beberapa jenis poster yang sudah saya tampilkan, ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, boleh ditanyakan. Apa pertanyaannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra Syekha Putra. Izin bertanya Ibu Elvira. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan poster komersial? Poster Komersial. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Oke, pertanyaannya ada yang bisa bantu jawab nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang buat Fira dan selamat siang teman-teman. Jadi saya perkenalkan, nama saya Emanuel Agus Taksite. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rasha. Jawabannya adalah apa itu poster komersial? Poster komersial adalah poster yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Dan biasanya poster ini disebut juga sebagai poster Niaga. Tadi ya, sudah saya jelaskan juga ya, kalau poster niaga itu sama dengan poster komersial kita. Tadi ya, kita kembali lagi di paparan ini. Jadi benar kata Emanuel, poster komersial sama dengan poster niaga. Isinya adalah mempromosikan suatu barang. Biasanya info yang mau disampaikan adalah tentang produk atau barang yang mau kalian jual. Biasanya ini untuk mendatangkan keuntungan. Baik ya. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat posternya. Nah, oke baik. Kalau gitu sekarang saya minta ini individu ya, atau boleh kerja kelompok. Bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan Canva, boleh membantu temannya yang bagi yang belum. Coba boleh dibuka aplikasi Canva-nya dari Canva. Sudah belum? Kalau tidak selesai nih hari ini, saya sampaikan ya. Misalkan, Bu, ternyata waktu kita nggak cukup nih sampai posternya selesai. Ya, tapi saya mau tetap minta kalian lanjutkan di rumah. Tapi saya percaya nggak kalau kalian yang ngerjain sendiri? Masa sih? Takutnya tadi di rumah mah kerjain dong, atau nggak abang kerjain dong, gitu. Jangan ya. Tapi biar saya bisa lihat tugas kalian di rumah, berarti kalian share lembar kerja kalian di Canva ke saya. Udah ada tahu caranya? Udah? Belum. Udah belum? Belum. Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Kalau yang belum tahu, misalkan kalian setengah jalan nih atau setengah mengerjakan di sekolah, lalu nanti bisa dilanjutkan di rumah. Boleh lihat di bagian kiri, berarti kamu kanan atas. Ada simbol nggak? Ada. Lalu boleh diklik yang simbol panahnya ke bawah. Ada? Ada? Atau nggak yang mana yang bawah, yang atas? Ke atas. Ada nggak? Ada. Oke. Nanti baru boleh dibagikan tautan atau boleh diundang juga bisa. Ya, jadi nanti saya akan kirim email saya ke grup kelas. Jadi nanti kalian kirimkan lembar kerja kalian itu ke email saya. Ya, jadi nanti ketika saya buka email atau saya buka Canva itu ada lembar tugas kalian. Kalian masukin satu objek, saya bisa lihat. Kalian hapus objek satu, saya juga bisa lihat. Ini yang dihapus atau yang ditambahkan. Gitu ya. Bisa ya? Begitu sekarang kita coba bikin posternya pakai Canva. Ada temanya enggak? Tema dong ada. Kasih tema enggak? Kasih. Kasih ya. Oke, kalau gitu sekarang saya minta kalian bikin poster dengan temanya poster kelas aja. Ya, ya. Jangan lupa ya, ada objeknya, ada gambarnya, dan ada tulisannya. Sama satu ini, kalian kan sudah belajar unsur dan prinsip, masih ingat? Ingat kan? Sedikit. Paham ya? Kalau sudah ada prinsip berarti harus ada komposisi, keseimbangan, kesatuan, irama, terus ada yang namanya point of interest. Ya, point of interest itu apa? Jadi ada satu hal yang paling menarik. Jadi misalkan ketika kamu bikin poster, berarti
pilihan nih, ada yang gambar, ada yang tulisan. Mana dari gambar dan tulisan ini yang mau kalian lebih fokus? Kalau mau tulisan, berarti tulisannya agak diperbesar sedikit dibandingkan gambarnya. Tapi kalau mau gambarnya lebih dulu, berarti gambarnya yang lebih besar daripada tulisannya. Begitu ya. Jadi ketika orang melihat itu yang tertarik dilihat dari poster kamu itu apa dulu? Gambarnya dulu atau poster atau tulisannya terlebih dahulu? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Setuju, jelas? Oke, boleh kalau gitu sekarang silakan dimulai. Kalau kalian belum ada ide, terus bilang Bu ada template-nya, boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi harus ada yang diedit, dan misalkan karena pakai warna merah, saya mau ganti deh warnanya, ganti aja warna hijau atau biru, atau tulisannya yang disesuaikan dengan apa yang mau kalian sampaikan di poster. Saya sudah selesai, karena kalian juga sudah selesai ini ya. Bagi yang belum, ini pasti belum semua ya. Oke, nanti saya akan share email saya, jangan lupa untuk dibagikan, lalu masukkan alamat email saya supaya saya tetap bisa lihat lembar kerja kalian di rumah. Baik, sekarang boleh keluar semua dari kanvanya. Boleh nanti dilanjutkan kembali di rumah. Sudah? Handphonenya diletakkan semua di atas meja. Tidak ada lagi yang melihat handphone, sudah? Handphonenya ditaruh dulu, sekarang dengan saya kembali. Baik. Sekarang sebelum saya tutup, coba saya mau tanya. Kalian sudah bikin poster pakai Canva, apa enaknya? Ada potongannya enggak? Gimana kesannya? Pakai Canva gimana? Enak enggak? Enaknya apa? Lebih apa? Menjadi praktis ya? Oh, tinggal tempel aja gambarnya ya, tidak usah buat manual ya. Ada lagi nggak? Kalau dari aplikasi itu bisa nge-save otomatis. Bisa nge-save otomatis. Jadi kalau misalkan keluar dari aplikasi Canva-nya, masuk lagi sudah ada yang terakhir dikerjakan ya. Oke, tadi keuntungannya atau keunggulan dari Canva. Kekurangannya apa? Lemot. Jaringannya harus ya? Ya betul, karena dia si Canva ini kan aplikasi online ya. Jadi kalau tidak ada jaringan itu kalian susah untuk membuka aplikasinya. Jadi memang masih berbasis online. Tapi tugas kalian juga nanti bisa dicetak atau bisa di dalam bentuk PDF. Bisa gitu? Benar? Oke, baik. Saya akan tutup pelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga sudah mengerjakan tugasnya. Jangan lupa di-share ke saya lewat email ya. Nanti kedua kelas ya. Jadi saya mohon bantuannya untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman. Oke, kalau begitu boleh ditutup. Silakan, terima kasih. Bersiap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Baik Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Baik Ibu, kita tadi telah melakukan kegiatan observasi kelas. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang kembali dengan kegiatan yang namanya pasca observasi. Adapun tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang kita lakukan tadi supaya nantinya menjadi perbaikan ke depannya. Seperti itu Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya. Pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi kelas tadi? Oke, perasaan saya sebenarnya awalnya agak sedikit tegang ya Pak ya, karena di kegiatan pembelajaran saya itu ditungguin atau diawasi gitu, tapi seiring berjalannya waktu sudah mulai terbiasa sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dan lancar. Iya, berjalan baik dan lancar ya Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ceritakan kembali Ibu area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran. Oke. Area perkembangan yang mau saya capai itu ada dua, ada di pengetahuan dan di keterampilan. Kalau untuk di pengetahuan itu siswa dapat memahami konsep dari gambar poster. Sedangkan kalau untuk di keterampilannya itu siswa itu dapat membuat gambar poster tersebut. Dua hal yang ingin dicapai ya Bu ya. Betul. Dalam pembelajaran tadi kira-kira ketercapaiannya seperti apa Ibu? Kalau yang saya lihat sudah tercapai ya Pak. Siswa itu sudah mampu paham konsep dari seni rupa, konsep dari gambar poster seperti apa, contoh-contohnya bagaimana, sehingga siswa juga dapat mampu membuat gambar poster tersebut. Siswa mampu membuat gambar poster Iya. tersebut. Boleh Ibu ceritakan tentang langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan yang ingin Ibu capai tersebut? Tahapan kegiatan pembelajaran saya itu pertama itu saya memberikan kegiatan ice breaking dulu kepada siswa agar mampu meningkatkan semangat siswa lagi dalam belajar. Lalu saya lanjutkan dengan memberikan paparan materi tentang gambar poster menggunakan PowerPoint. Terus saya tayangkan juga video tutorial pembuatan Canva dengan perangkat handphone. Lalu saya memberikan lembar kerja siswa untuk membuat gambar poster dengan tema yang ada di lingkungan sekolah. Baik Ibu, dalam kegiatan-kegiatan tersebut apa ada kendala yang Ibu hadapi? Pada kegiatan pembelajaran saya yang saya amati itu siswa itu masih ada beberapa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Kalau untuk di prakteknya itu mungkin kendalanya adalah ada beberapa siswa yang tidak dapat mendownload aplikasi Canva di perangkat handphonenya. Ada beberapa siswa yang Masih tidak bisa tidak. mendownload. Nah, kira-kira dari kendala itu apa solusi yang akan Ibu lakukan nantinya? Oke, solusinya kalau untuk kurang aktifnya siswa di kelas, mungkin saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi supaya siswa itu lebih aktif atau lebih menanggapi apa yang saya tanyakan, atau mereka lebih percaya diri dalam memberikan pertanyaan, memberikan respon. Kalau untuk perangkat, saya memberikan solusinya adalah siswa membuka aplikasi Canva itu melalui web saja, jadi tidak perlu mendownload aplikasinya. Nggak perlu mendownload aplikasinya. Iya. Kira-kira dari solusi tersebut, kapan Ibu akan lakukan solusi tersebut? Kapan Ibu terapkan? Oke, solusi tersebut sih mungkin akan saya terapkan itu di kegiatan pembelajaran selanjutnya Pak, di pertemuan berikutnya. Baik Ibu, bagus ya Ibu ya. Saya akan menunggu cerita Ibu nantinya. Baik Ibu, kegiatan pasca observasi kita sudah selesai. Sekarang saya mau bertanya ke Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan pasca observasi ini? Perasaan saya agak sedikit lega ya Pak, karena saya dapat berbagi dan dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya temui di kegiatan pembelajaran, sehingga solusi tersebut dapat saya terapkan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia melakukan kegiatan pasca observasi kali ini. Saya sampai jumpa lagi minggu depan. Saya menunggu cerita-cerita bagus dari Ibu selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Saatnya